selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Naisa Kak, dari Universitas Bina Bangsa Kak, jurusan Fakultas Hukum semester 1. Kakaknya boleh tahu dari mana ya Kak? Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau UIN Banten, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5. Kalau boleh tahu kakaknya namanya siapa? Nama saya Suryo Alamsyah. Mau minta waktunya Kak sebentar nih untuk menyelesaikan tugas saya nih Kak. Saya mau nanya nih Kak, tanggapan Kakak terhadap apa itu hukum Kak? Hukum adalah suatu aturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pejabat, yang dimana hukum tersebut berlaku buat masyarakat secara mengikat, atau mau tidak mau kita harus mengikutinya, baik hukum publik atau hukum private. Saya mau nanya yang kedua nih Kak, gimana tanggapan Kakak terhadap penilaian kondisi hukum di Indonesia ini pada saat ini Kak? Terkait penegakan hukum di Indonesia, menurut saya sendiri ini masih belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Masih banyak hukum yang dapat diperjualbelikan, atau hukum itu tergantung siapa yang punya uang, dia yang menang. Jadi keadilan itu berpihak kepada orang yang berpenguasa atau orang yang punya duit. Padahal sendiri ada kaidah salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah dasar hukum tertinggi, tapi pada dasarnya di Indonesia ini keselamatan rakyat kecil pun tidak diperhatikan. Mereka sangat memperhatikan kepentingan pribadinya, atau yang bisa kita sebut oligarki lah. Mereka punya tujuan tersendiri, tujuan terselubung terkait rencana mereka, sehingga mereka menghalalkan segala cara, sehingga mereka merubah peraturan yang ada, sehingga tujuan mereka tercapai. Masuk ke pertanyaan ketiga ya Kak, apa harapan Kakak terhadap penegakan hukum di masa yang akan datang menurut Kakak? Harapan saya pribadi terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya kita sebagai mahasiswa atau generasi yang akan datang, harus bisa mempertimbangkan hal-hal kecil, harus bisa mempertimbangkan yang mana yang berhak atas haknya, yang mana yang tidak berhak atas hak tersebut. Jadi intinya kita sebagai mahasiswa hukum harus memupuk nilai integritas kita sejak dini, agar nantinya kita tidak bisa sewenang-wenang dalam mempermainkan hukum. Jadi hukum ini harus sesuai berjalan dengan regulasi yang ada, harus berjalan dengan sesuai aturan yang sudah ditulis. Ya, ada pepatah fiat justitia ruat caelum, tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Azinaifa, saya dari Universitas Bina Bangsa. Saya di sini bakalan ngewawancarain Bapak. Sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Ahmad, Neng. Umur Bapak berapa? Kurang lebih sekarang 40 tahun. Pekerjaan Bapak? Ya, sehari-hari? biasa serabutan, Neng. Kan sekarang alhamdulillah lagi jualan keliling biasa tuh, karena rujak, karena buah-buahan, Neng. Iya. Saya di sini mau nanya, pandangan Bapak terhadap hukum itu apa sih yang Bapak ketahui? Ya, kalau menurut saya mah yang namanya hukum itu jadi sesuatu perkara yang harus benar-benar gitu ditegakkan ya secara adil-adilnya gitu, sesuai dengan pengertiannya gitu. Seperti kayak gini pengertiannya. Jadi yang namanya hukum itu isbatu amrin li sayin akhor, menetapkan sesuatu perkara kepada perkara itu sesuai tempatnya gitu. Itu namanya hukum gitu. Terus yang namanya yang dilihat di lapangan seperti apa ya, seperti di lapangan itu belum semuanya istilahnya pas luas tuntas yang ditegakkan secara pemerintah sekarang. Masih ada istilahnya yang belum rapi, belum menyelesaikan tugasnya. Soalnya hukum itu kan harus benar-benar gitu. Yang namanya tegak itu enggak lencang balilahan, enggak lencang, harus lurus tegak. Yang di bawah tegak ke bawah, harus yang menengah tegak ke menengah, yang di atas gak pandang bulu sama sekali gitu ya, namanya hukum. Salah satu contohnya si A misalkan mencuri sesuatu perkara, harus diadili setegak-tegaknya, baik itu aparat, baik itu pejabat, baik itu masyarakat sipil yang kecil, itu harus tetap sama, itu namanya hukum. Tak untuk sementara yang kayak gitu belum sempurna ditegakkan oleh pemerintah kita.
gitu Neng. Berarti Menurut saya. ya Pak, makasih. Berarti itu definisi hukum dan sekaligus penegakan hukum di Indonesia ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, apa sih harapan Bapak untuk hukum di masa depan di Indonesia ini? Ya menurut saya mah pengen hukum tik itu yang seadil-adilnya, minimalnya gitu ya, bisa menyayangi masyarakat kecil itu dengan benar-benar gitu, tegak gitu. Contoh misalkannya kata tadi teh udah dibilang, kalau benar-benar harapan saya udah ditegakkan, insya Allah Indonesia juga bakal maju dan bakal jadi perubahan. Kalau benar-benar gitu pemerintah itu benar-benar menegakkannya gitu Neng. Jadi secara keilmuannya benar, gitu, secara agamanya benar, gitu, secara negaranya benar. Insya Allah Indonesia bakal jamun seperti baldatun thayyibatun rabbun ghafur itu bakal nampak di lapangan, gitu. Sesuai planning, controlling, budgetingnya bakal gitu Neng di lapangan teh. Itu kalau benar-benar ditegakkan, itu salah satu harapan saya dan semua masyarakat yang ada di sini, gitu ya, di kita semua. Itu menurut saya mana harapannya. Mudah-mudahan itu bisa gitu dilaksanakan oleh pemerintah sekarang, yang khususnya ya pejabat sekarang, yang dari Bapak Presidennya, mungkin dari atasannya sampai bawahan, mudah-mudahan bisa gitu menjalankan tugas sesuai gitu kemampuannya gitu, secara keilmuannya, sesuai hukum yang ada aturannya secara Indonesia berlaku gitu Neng menurut Bapak. Ya semoga hukum di masa depan lebih baik dari yang Iya, sekarang gitu ya iya, Pak ya. Itu harapannya Iya. semuanya. Mudah-mudahan maju, dan mudah-mudahan gitu Indonesia maju dan benar-benar ada kemajuannya, bukan maju kata namanya, tapi Iya. maju negaranya dan masyarakatnya juga maju. Terwujud gitu ya, Pak ya. Terwujud Iya. cita-cita dari masyarakat sampai ke aparat juga jadi genah, repah, Iya. repeh, rapih gitu ya Neng, kalau bahasa Sunda gitu kan. Mudah-mudahan itu harapannya gitu. Saya mewakili semua masyarakat di sini, itu yang diharapkan, pengennya ke depannya ada perubahan gitu ya. Indonesia maju itu secara detail gitu, pengennya gitu. Untuk sementara kan belum ada gitu. Dan mudah-mudahan gitu, salah satunya ya Indonesia mudah-mudahan ada kebangkitannya gitu. Terus mudah-mudahan ada kemajuannya, mudah-mudahan gitu. Dari harapan kita semua, mudah-mudahan terus dapat ada kemajuannya. Ya untuk saya ya nggak banyak bicara, mudah-mudahan yang penting mah ada prakteknya gitu, ada pengakuannya gitu di Indonesia itu benar-benar dibuktikan di lapangan. Itu aja Neng ya. Ya, makasih ya Pak. Sama-sama Neng. Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya Tiarini Saltiva dari Universitas Bina Bangsa. Di sini saya untuk menyelesaikan tugas pengantar ilmu hukum. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Nenek Komaria. Boleh tahu umurnya? Saya 45 tahun. Apa pekerjaan Ibu saat ini? Saya seorang guru. Oke, baik. Langsung ke pertanyaannya. Apa sih hukum itu menurut Ibu sendiri? Hukum itu kumpulan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk dijalankan kepada masyarakat. Apapun akan dikenakan sanksi atau norma tidak dijalankan. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini menurut Ibu? Kalau menurut saya hukum di Indonesia sekarang ini kurang begitu ini ya, terutama kepada masyarakat yang lemah. Seperti kata pepatah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya istilahnya, jadi yang lemah itu tidak disetarakan. Jadi yang punya kekuasaan itu dia lebih diutamakan seperti itu. Ya. Apa harapan Ibu terhadap hukum di masa depan? Menurut saya sih kalau untuk masa depannya ya, jadi pihak penegak hukum itu harus adil ya, jangan hanya kepada yang kekuasaan yang tinggi, jadi yang lemah pun harus disetarakan ya, tidak memandang yang lemah atau yang punya kekuasaan seperti itu. Sudah? Ya, terima kasih.